Halo, selamat datang di channel KM Nur. Video kali ini, gue mau bikin tutorial dari requestan yang masuk ya di email gue. Jadi dari email gue tuh ada requestan bikin Google Form, tapi hasil dari pengisian formnya itu di email ke si pengisinya. Seperti apa nanti pembahasannya? Seperti biasa, kalian bisa duduk santai, siapin segelas kopi, dan lihat bumper yang satu ini. Oke, thank you buat kalian yang masih nyimak video gue. Jadi sebelumnya nih, buat teman-teman yang mau request tutorial ke gue seputar Office gitu ya, kalian boleh nge-email atau nge-DM gue di sosmed gue ya. Jadi kalau misalnya gue sempet dan gue bisa, nanti gue coba bikin videonya. Kita buka email yang masuk. Di sini ada yang request ya, gimana cara bikin form registrasi dari Google Form, tetapi hasil pengisian formnya itu otomatis dikirim ke emailnya si email pengisi gitu ya. Jadi seperti ID registrasi atau ID card lah kayak gitu ya yang gue tangkap. Langsung aja gue bikin ya Google Formnya. Mungkin teman-teman udah familiar lah gimana cara bikin Google Form. Nanti gue cepetin ya di beberapa video. Di sini gue coba bikin namanya formulir pendaftaran. Untuk pengisiannya, nama, asal, sama email ya. Oke. Kita coba isi ya. Asal kita... Oke, udah berhasil mengisi formnya. Nah, sekarang kita buka hasil dari isian dari Google Form kita. Nah, kita buka pakai spreadsheet. Udah masuk ya satu data tadi. Nah, jadi gue tuh mau bikin gimana setiap ada data yang masuk itu kita buatkan ID unik ya atau ID registrasi gitu. Kita tambahkan dulu ya kolomnya. Nah, di sini gue udah coba bikin formula ya. Formula yang nanti akan bikin nomor registrasi secara urut gitu. Nanti untuk link formulanya gue share ya di deskripsi. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti urutan ID registrasinya, bisa kalian ganti di sebelah sini ya. Contoh, ini gue bikin untuk ID registrasinya itu kodenya ABC strip 3 nomor urut ya. Itu bebas mau kalian ganti seperti apa aja. Sorry. Nah, di sini ya. Oke. Jadi satu data yang udah kita isikan tadi, dia ID registrasinya ABC 001 ya. Coba kita isi lagi ya untuk data yang kedua. Apakah dia akan secara otomatis membuat ID registrasi yang kedua atau tidak ya? Oke. Tadi mana ya? Gua asal aja dulu deh. Emailnya buat gue isi sama kayak yang tadi aja buat ngecek. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita cek nih. Bener masuk gak di sini? Nah, berhasil kan? Datanya masuk dan ID registrasinya otomatis ke-generate ya. Oke, sekarang kita udah punya nih 2 data ya yang bisa kita jadiin database. Sekarang kita bikin ID card-nya yang nanti akan kita masukkan data ini ya. Gue masih bikin dari Google Slide. Nah, kayak sebelumnya gue coba cari dulu ukuran ID card. Biasanya kalau ID card itu pakai kertas B3 ya.
Oke, ini kita ganti ya untuk ukurannya. Jadi ukuran B3 di sini. Kalian ke menu khusus, satuannya cm ya. Kalian copy aja ukuran ini. Nah, oke. Sekarang kita bikin namanya ID card. Nah, untuk komponen yang nanti akan kita keluarkan di ID card ini, nama, ID registrasi dulu, kemudian nama, kemudian asal. Oke, ini bebas ya, mau kalian bikin seperti apa desainnya. Gue bikin simple aja ya ini, biar cepet. Oke, itu aja ya. Nah, sekarang gimana cara... Oke, sorry, kita belum simpan. Oke, kita kasih nama ID card. Sip. Oke, sekarang gimana caranya menghubungkan data ini ke template ID card ini? Oke, kita butuh satu tools ya. Satu tools add-on yang udah gue cari-cari dan ini kayaknya paling cocok ya. Namanya itu AutoCard. Nah, ini nanti link untuk add-on AutoCard ini gue share juga di link deskripsi. Kita install dulu untuk add-onnya. Oke. Kita balik lagi ke spreadsheet. Akan ada menu baru ekstensi ya di sini. Nah, terus ada menu AutoCard. Kita buka langsung. Nah, setelah tampil menu ini, kita klik New Job. Nah, namanya bebas, mau kalian isi apa aja. Nah, untuk template-nya, kita buka dari drive kita ya. Nah, kita pilih ID card yang udah kita buat tadi. Oke, setelah udah terbaca ID card tadi, kita next lagi. Nah, sekarang kita hubungkan ya database ini dengan si ID card ini. Nah, kita copy aja nih. Pertama kita copy ID dulu, klik aja. Kemudian kalian paste di sini. Terus kita copy lagi bagian nama. Kalian paste juga di sini. Terus kita terakhir asal ya. Kita paste juga di sini. Oke. Sekarang kita rapihkan lagi. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini artinya udah terhubung ya. Oke, kita ulangi lagi. Ekstensi AutoCard. Coba lagi. Nah, pilih template-nya. Nah, kalau misalnya udah kebaca kayak gini nih, berarti database ini tuh udah terhubung ya dengan template ID card yang udah kita buat. Nah, di sini kita udah bisa nge-mail merge ya. Kalau misalnya di Microsoft Word, ID card, nama dan asal. Terus kita next. Nah, untuk file untuk nama filenya bebas, kalian mau bikin nama file apa. Misalnya gue mau bikin nama filenya itu ID card. Nah, terus strip apa? Misalnya nama ya.
namanya. Nah, ini bebas ya, mau kalian isi apa aja untuk nanti penamaan si file yang akan kita kirim. Nah, untuk jenis filenya kita buat PDF, terus kita pilih multiple output agar jadi satu data itu satu file ya. Kalau misalnya kita pilih single, ini semua datanya itu jadi satu file. Jadi kita pengen itu masing-masing data itu jadi satu file PDF. Next. Nah, ini untuk lokasi ya, lokasi file atau ID card yang akan kita buat nanti. Di sini gue bikinnya default aja ya, di drive yang udah kita buat. Nanti hasil PDF yang udah kita buat akan muncul di sini ya. Oke, kita next aja. Oke, ini next. Ini next juga. Nah, sekarang di bagian share dokumennya kita pilih yes. Jenisnya kita pilih PDF. Terus, nah untuk pengirimnya itu kita ambil dari email. Kita paste di sini ya, email. Nah, terus untuk subjek emailnya, misalnya kita bikin ID registrasi. Oke, untuk isi emailnya, selamat Anda sudah berhasil registrasi. Oke, kalau misalnya udah kalian isi, ini bebas ya, mau kalian isi apa aja. Klik next lagi. Oke, untuk di bagian ini, kalian pilih yes ya. Yes. Oke, terus yang ini yes juga. Nah, pilih yang 1 hour. Terus kita save. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, ini berarti kita udah berhasil ya. Sorry, belum berhasil. Kita running dulu untuk settingan yang kita buat. Harusnya nanti, nah akan muncul nih ya kayak gini nih. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, ini berarti untuk filenya sudah berhasil di-generate jadi PDF ya dari data ini, dan sudah berhasil di email nih. Udah berhasil di email juga. Nah, ini kan ada tuh. Oke. Seperti itu ya. Jadi sudah ada, seharusnya di drive kita ada 2 file PDF untuk ID atau 2 PDF ID card ini, dan sudah di email ke email ini ya, email yang gua udah masukkan. Kita cek dulu apakah file PDF tadi sudah benar dibuat ya. Oke, kita reload. Nah, sudah muncul kan 2 file PDF tadi? Kita buka. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita cek nih, bener gak sih data yang udah kita buat generate tadi masuk ke email, ya kan? Oke, tadi email yang gue pakai ini email gue ya. Kita buka email. Nah, oke, udah masuk ya emailnya. Subjeknya sama tadi yang udah kita buat, ID registrasi, isi personnya selamat Anda sudah berhasil registrasi. Kita cek PDF-nya. Nah, sama kan? Seperti yang sudah tersimpan di drive kita tadi. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya sudah seperti ini, setiap ada form yang masuk atau form yang diisi, mereka akan otomatis dikirimkan ya hasil pengisiannya secara PDF. Oke, kita coba bener nggak sih kalau misalnya setiap ada pengisian baru itu akan dikirimkan secara otomatis ke email juga. Kita coba lagi ya. Oke, ini ya. Kita ketik misalnya apa ya, asal jur. Emailnya, karena gue cuman punya email satu ya, buat contoh nggak apa-apa. Kita isi email gue lagi. Terus kita kirim. Klik. Nah, kita cek ya di spreadsheet yang tadi. Oke, dia
Udah masuk datanya, ID cardnya udah ke-generate sebagai nomor 3. Nah, terus di sininya belum ya, belum ke-generate. Nah, kalau sudah ada kayak gini, dia sudah ke-generate ya. Kita cek, udah ada nih di drive yang tadi. Nah, yang ketiga. Oke, udah masuk. Terus kita cek ke emailnya, bener nggak masuk? Nah, masuk juga kan? Email yang ketiga. Sorry, yang ini. Email yang ketiga. Oke. Jadi, itu aja ya yang bisa gua share kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian ada kritik, saran, atau masukan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi, jadi kalian tahu kalau misalnya gua upload video-video terbaru. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Thank you and good luck.